Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, tadi aku udah buat untuk pembacaan Divine Feminine, pesan semesta atau pesan untuk energi di Mei 2023 ya. Dan ini untuk Divine Masculine. Jadi seperti aku bilang di pembacaan sebelumnya, kalau aku habis sakit ya. Jadi itulah kenapa aku lama nggak buat video dan kenapa mungkin suara aku nggak begitu kencang, ataupun aku banyak diam ya sih, karena jujur aku masih masa recovery ya. Aku pengen banget untuk istirahat, pengen untuk nggak berurusan dengan siapapun. Aku pengen banget untuk menyendiri. Itulah kenapa sebelum ini aku istirahat, dan mungkin aku nggak ngambil klien gitu ya. Aku nggak milih untuk konseling bareng sama klien ya. Aku milih untuk sendiri dulu, karena energi jujur Jupiter kemungkinan besar memang Jupiter yang masuk ke Aries ya, pas sebelum Lebaran itu ya, itu ngasih energi yang cukup intens untuk aku. Kemungkinan besar karena memang aku punya banyak banget ya banget planet di rulenya Jupiter, so that's it ya. Kita lihat oracle-nya gimana energi yang bermain. Dan tadi untuk Divine Feminine adalah energi untuk pelepasan, energi untuk penerimaan. Dan gimana untuk Divine Masculine di sini ya. Kita lihat oracle-nya. Ya, untuk Divine Masculine ya, energi Divine Feminine tadi memang sangat-sangat intens. Ada kesedihan memang tadi aku lihat ya. Ada bukan penyesalan juga bisa dibilang, hanya energi yang memang mau seperti energi seseorang yang udah berhenti berjuang. Si energi seperti itu yang bermain, dan aku ngerasain energi Divine Masculine ngerasakan itu. Divine Masculine ngerasakan energi di kamu, Divine Feminine yang udah belajar menyerah, udah mulai keluar dari energi ini ya, menghidupi hidup kamu sebaik-baiknya ya, tanpa menuntut apapun dari dia lagi. Dia mulai merasakan kamu jauh dari dia. Lihat oracle-nya. Co-create si energi si Divine Masculine sekarang ya, energi yang memang co-create, energi yang kok aku malah ngerasakan energi yang justru nyaman, enjoy. Ini justru dari Divine Masculine ya. Kenapa ini ya? Apakah dia bahagia tanpa kamu? No, bukan itu. Imagine ya. Energi yang bermain adalah aku ngasih a leg up. Energi dia yang dari awal memang si Divine Masculine tidak akan percaya dengan energi ini, tidak akan merasakannya apa itu twin flames atau apapun. Dia akan merasakan ini energi bagian halu dari Divine Feminine. Kalau dia percaya dia bukan Divine Masculine, kemungkinan besar dia adalah energi soulmate-nya kamu ya. Dan ya, ini memang salah satu bagian dari obsesi kita sebagai Divine Feminine memang sih
in here and now. Jadi divine masculine ngerasakan happy, bahagia hidup di masa sekarang. Ibaratnya dia hanya hidup di masa sekarang, tidak meribetkan yang ke depan nanti bakal gimana. Enjoy, bahagia, ya. Energi dia lebih ringan sih, dan dia menyadari ini semua the fates, ya. Karena dia mengenal kamu, dia ngerasakan hidup dia jauh lebih baik setelah dia mengenal kamu, ya. Kamu memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupnya. The thinker. Sekarang dia berpikir tentang kamu, bukan lagi tentang energi yang kamu yang berlebihan, kamu yang terobsesi, kamu yang halu atau gimana pun. Namun dia ngeliat kamu sebagai energi exchanging gifts, sih. Dia melihat kamu memberikan cinta yang luar biasa dalam hidupnya dia yang gak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang kamu punya dan kamu berikan ke dia harus cost, atau dia memang harus berkorban, atau memang harus kehilangan kamu, baru dia menyadari betapa berharganya kamu dalam hidupnya dia. Setelah dia fokus di diri dia sendiri, hidup dia sekarang, baru dia nyadari, ya, dengan kamu hidup dia jauh lebih baik. Mengenal kamu, dia ngerasakan apa itu hidup. Karena real energy twin flames, ya, adalah energi spiritualitas, terbangun secara spiritual. Energi yang membuat kamu sadar, ya, dan terbangun dari mimpi. Mimpi dimana kita ngerasa hidup harus kayak gini, harus kayak gitu. No. Hidup simple. Kamu hanya perlu hidup di masa sekarang, dan kamu bakal tahu kamu harus ngapain dalam hidup. Dan energi seperti inilah yang membuat energi divine masculine menyadari, dia mengerti kehidupan, mengerti cinta dari divine feminine. Ya. Tapi aku ngerasain, ya, saat ini dia ngerasain memang aku memikirkan kamu, aku merindukan kamu. Tapi ada hal yang harus aku selesaikan sebelum aku menuju kamu, sebelum aku kembali ke kamu. Di sini yang agak kontradiktif memang. Ntar ya, kita cari tarot lainnya yang aku ngerasain entah dia sembunyikan atau gimana, namun yang pastinya dia ngerasakan dia harus menyelesaikan ini semua sebelum dia menggapai kamu lagi. Kita lihat tarotnya. Dia tahu dia mau kemanapun, lari kemanapun, dia nggak akan bisa. Dia akan menuju kamu, dia akan lari ke kamu. Dia tahu akan hal itu, ya. Kita lihat tarotnya. The journey, sih, dia ngerasakan perjalanan kali ini harus dia jalani sendiri, ya. Dia harus, jadi energi kamu divine feminine yang mencoba mengontrol keadaan, dia juga mencoba mengontrol keadaan, sih, ya. Dimana kamu berharap dia kembali, dia harus ke kamu, dan dia ngerasa dia harus mengontrol diri dia untuk nggak ke kamu secepat itu. Justru sebaliknya, sih, partnership, two of raindrops, ya. Energi yang ngasih lihat ada hal yang dia rasa dia perlu selesaikan, ya, dan dia tidak mau ini menjadi beban untuk kedepannya, ya. Dia bersama kamu. Dia yakin kalau kamu bakal baik-baik aja. Dia yakin kalau kamu
akan cerdas menghadapi semua keadaan ini, padahal aku ngeliat Divine Feminine sebelumnya hancur-hancuran sih, tapi Divine Masculine ngelihat kamu sekuat itu, setabah itu. Itulah yang membuat dia mampu untuk sejauh ini dari kamu. Dan kamulah inspirasinya dia. Jadi dia ngerasain, no, kamu kuat, kamu tabah. Ini bukan hal yang menyakitkan untuk kamu. Kamu bisa kok tanpa aku. Sih. Ya. So, dia ngerasakan sangat yakin. Sih, dia berambisi. Ambisi di sini ngasih lihat adalah dia ngerasain kalau kamu akan baik-baik aja. Sih, kamu cerdas, kamu pintar, emosional, maturity, ya. Kamu tahu harus ngapain, kamu dewasa, ya. Sih, dan itu adalah your will. Your will artinya dia ngerasa inilah hal yang membuat dia jatuh cinta sama kamu adalah kamu tabah, kuat ngejalani hidup. Mau sesakit apapun, mau kamu nangis atau apapun juga, kamu tetap bangkit, berusaha. Walaupun terlihatnya kamu mau menyerah, sebenarnya kamu gak menyerah di Divine Feminine. Dan itu yang membuat dia yakin kalau kamu akan baik-baik aja. Dan membuat dia kuat untuk jauh dari kamu. Cuman mungkin kamu ngerasa kalau dia sayang, cinta sama aku, kenapa dia melakukan ini semua? Ya, dia melakukan ini semua karena dia ngerasakan energi Saturn, energi planet karma yang memang seperti ngasih lihat ke dia untuk meninggalkan kamu saat ini, agar kamu menyerah, agar kamu lepaskan kontrol, ya, agar kamu tidak bergantung sama sekali dengan dia. Karena cinta yang dia punya bukanlah cinta yang pengen untuk kamu bergantung sama dia, kamu lengket terus-terusan sama dia. No, cinta ini adalah cinta yang membebaskan dan membuat kamu mandiri. Ya, cinta yang memang ibaratnya tanpa perlu untuk dibilang, tanpa perlu untuk dijelaskan, kamu sudah tahu inilah cinta. Karena itulah cinta spiritual, itulah twin flames, yang bahkan perasaan dan emosi ini gak perlu dijelaskan lagi, kamu udah mengenalinya. Si leadership, ya sebenarnya dia gak pernah ingin pergi menjauh dari kamu sih. Dia mengingat semua memori dia bersama kamu. Tapi itu tadi, ya saat kamu mungkin nanti saat dia mengarah kembali dan kamu bertanya kenapa dia melakukan ini semua, aku rasa dia gak akan bisa menjelaskan. Karena dia hanya ngerasakan dia harus menjauh. That's it. Rebirth. Energi rebirth, menjauh, ya, energi terlahir kembali. Karena memang kamu harus melepaskan keegoisan kamu. Ya, begitu juga dia, Divine Masculine. New ideas. Itu adalah bentuk cinta yang baru, cinta yang terlahir kembali. Bukan lagi dari cinta yang aku sayang sama kamu, kalau aku bisa dapatkan ini, ya aku bakal sayang sama kamu. Tapi kalau aku nggak dapatkan ini, aku nggak cinta sama kamu, aku nggak sayang sama kamu. No, bukan cinta yang seperti itu. Cinta yang mau apapun yang terjadi, mau apapun yang bermain dalam hidup kalian, hati kalian tetap tertuju satu sama lain. Ya. Legasi. See? Oke. Kemungkinan besar juga ada masalah inheritance. Mungkin gak semua, masalah warisan juga bisa, masalah keuangan dia juga menjadi masalah, si loss. Maksudnya di sini adalah yang harus dia selesaikan sebelum dia bersama kamu. Mungkin ada pembagian harta karun, ya mungkin juga bisa, atau apa sih, receipt. Di sini adalah energi yang ngasih lihat untuk, maksudnya di sini untuk dia menyerah. Ya, kamu menyerah, dia menyerah. Energi yang menerima kalau kalian bisa kalah, gagal sama keadaan. See? Let go.
emotional stability. Emosi divine masculine saat ini sangat tidak stabil, ya. Big truth. Tapi semakin dia mencari kenyataan, mencari kebenaran, yang dia temukan hanyalah kamu. Walaupun kalian sekarang aku lihat jalan masing-masing. Efisiensi, planning, okay. Judgment, reckoning. Energinya adalah stop untuk judging wheel of fortune. Maksudnya adalah kamu divine feminine stop untuk menilai apapun dalam hidup, baik dan buruk. Menilai dia jahat, menilai dia buruk, menilai dia apapun yang dilakukan dalam hidup, menilai dia memilih karmik atau apapun juga saat ini. Ya, karena itu nyakitin dia. Ya. Dia berharap untuk kamu bisa mengerti, memahami dia, kenapa dia memilih keadaan ini saat ini. Ya, saat kamu mengerti, memahami, dan mengikhlaskan, dia juga akan ikhlas. Dan jalan dia untuk menyelesaikan semua ini selesai, dan akhirnya dia menuju kamu. Ya, karena yang aku lihat di sini adalah ini hanya masalah waktu, gitu. Karena aku melihat bisa bermasalah berkas, administrasi yang menjadi problem saat ini. Dan dia bukan orang yang suka untuk menjelaskan. Oke, jadi dia orangnya lebih suka nyelesain semuanya, beres, udah, baru dia datang ke kamu, dia menuju kamu. Tapi kalau belum ya dia nggak mau. Ya, dia suka berpikir sendiri, ngerasakan sendiri. Dia nggak mau ngerepotin siapapun dalam hidupnya dia, terutama kamu. Jadi dia berharap sekali untuk kamu tidak menilai apapun dalam hidup dan hubungan kalian. Ya, karena apapun yang terjadi, dia menuju kamu. Planning di sini aku melihat dia sudah berusaha mencari waktu, tanggal untuk dia bisa menuju kamu, ya, untuk mendatangi tempat kamu. So, aku ngeliat pertengahan tahun ataupun di Mei, akhir Mei, kamu akan dapat berita di mana dia hadir, ya, tempat kamu. So that's it. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.